Oke guys, kita vlog lagi ya guys. Pada kesempatan sore ini kita ngevlog lagi. Pulang kalem pelan aja ya, kita pulang kerja dengan penuh kesadaran, doa, ikhtiar ya guys. Pada kesempatan sore yang ceria ini kita akan meluncur ke Jogja ya guys. Ke pelosok dari Jogja, dari kerja ini di kantor kita menuju rumah masing-masing guys. Oh iya guys, oke guys, mari pak, mari mas. Oke, kita kuliah kalem peran, tidak kurang suatu apapun. Kita lihat sedikit ini. Oke guys, pelan aja kuliah kalem, kita nikmati sore hari ini tanpa banyak basa-basi ya guys. Sore hari ini adalah sore yang sangat istimewa bagi kita sendiri, karena ini telah kita laksanakan semua pekerjaan yang ada, telah kita laksanakan. Tentunya kita sudah mendekati target-target pekerjaan untuk hari ini. Udah cukup lumayan ya untuk target-target hari ini. Artinya apa? Artinya di masa muda ini kita sudah banyak yang kita lakukan sehingga kita bisa eksis ya guys, bisa eksis, bisa semakin berkembang. Harapannya seperti itu ya guys. So tetap yakin aja pada keputusan atau tindakan-tindakan hari ini, dan dibikin cool aja ya, dibikin cool and santai, nggak usah terlalu terbebani. Pikirannya dibikin slow gitu guys, slow, tenang, cool, slow ahead. Pokoknya gini guys, kalau kita positive thinking overall, sometimes, every time gitu guys, every time kita akan pastinya akan mendapatkan sesuatu yang akan kita dapati, hal-hal yang keren gitu guys. Maksudnya potensi-potensi besar akan datang kepada kita, serta kita akan memiliki suatu keajaiban yang besar yang akan berdatangan di tempat kita ya guys. Oke guys, kita sambil nge-review posisi jalan-jalan kita ya guys. Kita ada di Jalan Kaliurang ini guys. Wah, keren sekali kiri kanan ini guys. Banyak sekali tempat usaha ya guys. Apa-apa ada, bisa dikatakan seperti itu ya. Mau nyari apa-apa ada di tempat sini guys. Karena Jalan Kaliurang ini merupakan jalan yang favorit ya guys. Termasuk jalan yang favorit yang ada di Jogja ya guys. Oke guys, kita pelan aja, cool and calm ya guys. Keep your spirit, tetap kita jaga untuk sportivitas, untuk semangat, untuk nilai juang, agar menciptakan daya ledak ya guys. Kita menciptakan daya ledak pada diri kita sehingga kita bisa menciptakan sumbu-sumbu untuk memicu daya ledak itu guys. Jadi sumber-sumber atau pusat-pusat basic-basic yang perlu kita sempurnakan, semua sisi yang perlu kita pegang, semua elemen yang perlu kita kuasai. Soft skill ya guys, istilahnya itu skill kita atau soft skill kita itu kita mainkan ya guys. Oke guys, kita ada di sini Indo Grocer ya guys. Cool and calm aja kita maju ini. Oke, sore ini agak lenggang ya guys. Kalau pulang sore ini jam 5 ke atas itu lebih cool ya guys. Jadi nggak terlalu sibuk, nggak terlalu ini guys, nggak terlalu ramai gitu guys. Jadi lebih nyaman untuk berkendara ya guys, karena jalannya agak lenggang, damai, slow head, cool. Kita bisa tambah cool sehingga menyerap atau mengundang energi-energi positif lainnya ya guys. Oke guys, kita cool and calm aja, pelan namun pasti. Kita ada di ini guys, 100%
underpass Jalan Kendrungan ya guys, tadi perapatan Kendrungan Jalan Kaliurang guys. Jadi jalan ring road itu lewat bawah ya guys, underpass ya guys kalau pas di Kendrungan. Kalau di Jember Jalan Magelang itu guys ada yang underpass, ada yang lewat atas. Jadi underpass dan ini guys, dan flyover ya di atas. Tapi yang flyover itu arah ke barat, terus underpassnya yang arah ke timur itu yang Jember ya guys. Kalau di Kendrungan ini underpass semua ya guys, jadi lewat bawah semua. Oke guys, kita ada di ini ring road utara, kita masih seputaran di Jogja, masih menikmati sore ini yang akan tambah malam, tambah ini ya guys, tambah agak gelap gitu, tambah keren ya guys. Kita lihat tadi ikonik hotel tadi ya guys, yang bisa menandakan itu sebagai ikon baru di Jogja ya guys, mungkin 20-an tahun ini, karena hotelnya itu ya belum ada 20 tahun kayaknya, 10-an tahun lah. Jadi menambah ciri khasnya Jogja gitu guys, meski itu miliknya perusahaan atau milik person atau PT gitu guys, bukan milik pemerintah kelurahan ini guys, pemerintah Jogja guys, provinsi ya, milik gubernur atau milik Sri Sultan. Oke guys, kita lanjutkan vlog ini ya guys. Kemarin ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja, temanya itu bebas ya guys, nanti kita dapat ide apa kita bahas gitu guys. Oke, cool and calm aja, tetap keep your spirit, semangat ya guys. Jadi tadi dulu kami sudah mencoba ini guys, konsultasi ke Dukcapil ya guys, Dinas Catatan Sipil Sleman itu, sebatas konsultasi dan minta syarat-syaratnya untuk, jadi kita dimantai oleh relasi kita atau oleh handetalan kita untuk membikinkan surat kematian orang tuanya guys ya. Nah, tadi itu udah lumayan komplit, kita carikan syaratnya, nanti tinggal eksekusi, kita isi formnya gitu guys. Oke, cool and calm aja, kita pas hijau ini apakah semoga kita kebagian ya guys. Oke, kita berdoa saja kita kebagian. Oke guys, kita kebagian hijaunya guys, wah bersyukur sekali. Jadi kita tidak terlalu lama menunggu, kita bisa cus sini guys, kita lurus cool and calm. Ini kita akan mendekati ini guys, depannya mall. Jadi ring road utara ini nanti di pinggirnya atau melewati ada mall yang gede sekali, yang di Jogja itu ikon ya guys ya. Kalau di Jogja itu sangat membanggakan ya, mall-mallnya itu terus, karena mallnya itu kan terbatas guys. Jadi secara jumlah itu nggak banyak itu guys, jadi merupakan tempat favorit gitu guys. Oke, ini pertokoan, kita lihat depan ini kantor Kapolda DIY ya guys, yang ada di ring road utara. Jadi ini kantor Kapolri yang ini guys, ada di bawah tingkat provinsi gitu guys, jadi membawai 5 kabupaten dan 1 pemerintahan kota Jogja ya guys, ada di lingkungan atau daerah DIY ya, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita slow ahead, cool aja depan kita. Kita lihat situasi di depan sambil menunggu, kita jalan pelan, ikut aja, jaga jarak gitu guys, sambil lirik spion kiri kanan agar kita juga jaga jarak di belakang, atau kita melihat situasi apa yang ada di belakang, agar menciptakan refleks kita ya guys. Dan ini kita lihat itu di belakang, kita lihat ada ini guys, ada mobil merah itu guys. Oke, kita paham ya guys, karena apa, kita jadi berandai-andai ya guys kalau kita ada di posisi mobil tersebut, bagaimana rasanya gitu guys. Jadi kita saling tebar, saling tinggal rasa, saling menghormati dan saling merasakan gitu guys. Enaknya itu sambil merasakan gitu guys. Jadi kita akan tumbuh sesuatu rasa atau respon itu, bagaimana jika kita di posisi objek gitu guys, posisi yang kita nilai, dan sebaliknya kita akan dinilai gitu guys, atau posisi kita dilihat kita akan melihat, kita posisi melihat akan dilihat gitu guys. Oke, kita kuliahin kalian pelan aja di sini, di ini ya ring road utara, kita kuliahin kalem, kita akan mendekati ini
perapatan UPN ya guys, kita masih lurus Kulen Kalem aja, tenang nggak apa-apa guys, kita akan memasuki ini perapatan ini, nggak usah risau, nggak usah ragu, Kulen Kalem aja, positive thinking. Sesuatu yang akan kita jalani ke depan itu sesungguhnya merupakan hal yang wajar, yang spektakuler sebenarnya bagi setiap individu. Karena bagaimana? Karena pada waktu usia 4 bulan itu sudah dijanji ya guys, sudah dijanji si bayi itu setiap manusia akan taat kepada Tuhannya, akan ibadah dan menerima garis takdirnya gitu guys. Jadi sudah menerima gitu, jadi nggak ada kata menyesal, nggak ada kata ini guys, setelah gede ini harus menerima, harus apa janji waktu dulu itu. Tapi kebanyakan itu ya belum tentu ingat, jadi kebanyakan lupa waktu dijanjinya itu ya. Untuk kalau waktu umur 4 bulan itu si bayi atau dalam kandungan itu ketika di komunikasi dengan yang maha kuasa itu kok tidak mau dijanjikan untuk berbuat itu, maka tidak akan diberi kelanjutan untuk nyawa ya guys. Oke guys, kita pelan aja, Kulen Kalem, kita kayaknya akan memberi ini guys ruang dan waktu untuk bapaknya itu guys, bapaknya untuk ini guys, untuk lurus saja. Kita ngasih minta ini guys, minta jalan pelan, Kulen Kalem aja guys. Kita masuk, kita sudah di ini. Oke, cuma saling memahami, saling mengisi, saling berbagi rasa, saling berbagi mengerti. Oke, yang perlu kita lakukan tiap waktu adalah kita mendoakan semuanya guys, yang sore hari ini atau yang kita lewat dimanapun itu, kita doakan semoga sehat, selamat, sukses, lancar, selalu ditinggikan derajatnya, kaya raya, dikasih uang 1 juta triliun rupiah ya guys, untuk agar kita semua diberi amanat untuk menjadi penyalur berkat ya. Selanjutnya diberi rezeki dan uang sederas aliran sungai dan seluas samudra guys. Oke, Kulen Kalem, kita ada di tempat yang agak ini sibuk, agak padat ya guys. Kita Kulen Kalem aja. Kita lihat kanan kita sudah ada penggemburan bangunan, kiri kita juga itu kita lihat, wah sangat jos sekali ya guys. Ada akan pembangunan hotel-hotel itu, apa maksudnya, kiri kita tadi ada hotel dan kanan kita ada pembangunan ini guys, proses tol itu maksudnya. Tadi kelibet balik-balik guys, sorry guys. Kita ada di belakang busway itu ini ya guys, ini kendaraan kebanggaan ya guys dari pemerintah kota Jogja ya guys, yang dipersembahkan untuk pengguna atau masyarakat di Indonesia ya guys, atau masyarakat dunia Indonesia yang mau menggunakan transportasi yang nyaman, yang mengutamakan ini kenyamanan. Karena ini guys, bisnya itu ada AC-nya, terus tempat duduknya enak, terus jauh dekat itu sistem bayarnya sama itu guys. Jadi merupakan program pemerintah yang sangat bagus sekali. Oke, kanan kita itu adalah proyek tol ya guys. Kita lihat alat-alat beratnya kanan kita, kiri kita ini juga besok akan nyambung ya guys. Jadi tol itu akan tersambung di atas ring road ini guys, ring road utara ini melayang ini guys nanti, karena itu ada di kanan jalan. Terus kita lihat di kiri jalan itu sudah kelihatan ini guys, sepatunya atau ini guys, cakar ayamnya sudah. Jadi besok akan segera disambungkan ini guys. Jadi masih menunggu ini guys penyelesaian. Jadi masih sekitar perkiraannya itu mungkin 2-3 tahun ya guys, karena cukup lama pembangunannya itu bertahap dan tingkat kesulitannya itu tidak mudah ya guys, karena di jalan yang sepadat ini, ring road ini kan luar biasa guys macetnya. Terus apalagi kabel-kabelnya ini guys, jadi ada jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan fiber optik, berbagai jaringan, dan belum lagi ada di dalam tanah itu ada saluran gorongan, ada saluran komunikasi lewat jalur tanah. Terus ada itu harus melibatkan semua tim ahli guys untuk menyelesaikan eksekusi bangunan yang sekitar ring road ini guys. Tingkat kesulitannya itu akan luar biasa ya guys. Jadi akan mungkin biayanya itu malah mudah, yang lewat tengah sawah tinggal nguruk-nguruk gitu
muruk-muruk bikin cor tol jadi gitu ya guys. Kalau dilewat seperti ini tingkat kesulitannya itu luar biasa ya guys, tidak terbayangkan lagi. Jadi semua tim ahli terjun ya guys, terjun mengevaluasi, nanti dirembuk bersama semua tim, semua bidang dirembuk, ini gimana, itu rapat wah guys. Ternyata ini tingkat kesulitannya benar luar biasa. Jadi melibatkan dishub, dinas perhubungan, nanti pengatur jalan itu, nanti DLLJ, wah macam-macam sekali tingkat kerumitan yang luar biasa. Tapi nanti hasilnya juga luar biasa guys. Karena gimana ya? Karena di sini Jogja itu benar-benar ring roadnya itu kita akan berada di atas tolnya itu di atas ring road guys. Jadi dibikin melayang, wah keren sekali guys. Kalau di Jogja itu nanti tentunya akan ada ini guys, ornamen yang dipasang di ini sepanjang jalan tol yang mencirikan khas Jogja gitu guys. Jadi oleh dishub dan oleh pengusaha tolnya itu akan dibikin ornamen detail-detailnya, detail lampunya atau bikin lampunya itu biar menunjukkan itu identitas Jogja. Wah keren sekali nanti guys. Akan identitas Indonesia juga ditampakkan dulu kan, jadi identitas Nusantaranya. Wah cool banget guys, wah keren sekali desainnya. Tadi melibatkan orang seni ya guys. Kalau orang seni kan ini guys, dia lebih ke penampilan awal, penampilan secara umum, secara seni gitu deh. Atau sering disebut kalau dunia desain itu fasad nih. Jadi fasad atau penampilan dari faktor seni itu orang seni ya guys, melibatkannya bisa seni murni, bisa desain grafis itu guys. Jadi kalau arsitek terus orang sipil yang bangun itu, kontraktor itu cuma ngikut fasadnya gitu. Jadi penampilan atau desain awalnya itu mau seninya itu bikin apa gitu guys. Jadi konstruksi itu kan menyesuaikan seninya gitu guys, biar nanti didapatkan secara global nilai secara keseluruhan seninya juga dapat, kekuatannya juga dapat, bentuknya dapat, targetnya juga dapat, strukturnya dapat, tujuan jangka panjang jangka akhirnya juga dapat, itu tujuan bersama ya guys. Jadi ketika presentasi itu setiap tim atau ahli, maksudnya bidangnya sendiri, konstruksi, kontraktor, apa namanya, arsitek gitu, mereka semua tim itu akan mendengarkan ini guys, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh orang seni atau desain itu guys, desain grafisnya itu guys, desain seninya itu atau seni rupa itu. Karena dari permintaannya owner atau permintaannya PT atau perusahaan yang berwenang menangani itu, dia itu punya apa, desain seperti apa yang kira-kira seperti ini, atau tujuannya seperti ini disampaikan gitu. Jadi nanti si ahli seni itu akan presentasi setelah memikirkan atau target untuk menggambar, mendesain itu guys selama misalnya 3 bulan gitu guys. Jadi untuk gambar itu nanti jika sudah disuplai dana guys, misalnya 500 juta atau berapa, itu benar-benar nanti dia itu orang seni itu mencari ini guys, mencari desain baru ya guys. Jadi dia pasti akan mencari literatur sumber untuk sebagai menciptakan seni itu biar original atau otentik gitu guys. Jadi nggak tiru-tiru seni lain gitu ya guys. Jadi kan karena pertaruhan ini guys, seni itu benar-benar biar monumental, nggak ada yang niru gitu guys, biar kerennya dapet, terus mewahnya dapet, terus seninya dapet, apa-apanya dapet gitu guys. Jadi nggak sembarang ke orang seni itu ya guys. Jadi semacam itu ya guys waktu desain. Kenapa saya bisa cerita begitu guys, karena dulu itu saya itu pernah kerja di desain grafis ya, pernah di dunia komunikasi visual di kafe itu. Kalau kuliah itu ambilnya di kafe, itu dunia kreatif di bidang desain artisan gitu guys. Jadi sekarang itu kan seni rupa atau gaya hidup seni, kayak jarang mandi, jorok, terus harus menciptakan hidup yang istilahnya menyakitkan bagi si seniman itu, harus menciptakan suasana yang itu biar orang empati itu harus ini dulu dia benar-benar ini frontal itu, dia harus hidup secara yang tidak wajar gitu guys. Jadi itu baru dilirik media, terus seninya itu gaya hidupnya gimana, misalnya seluruh tubuh tatoan, terus maaf ya, itu yang dialami ini almarhum Bob Sick gitu loh guys. Itu seperti itu guys. Bob Sick itu karyanya itu kan
memang sedang mahal-mahalnya dilirik orang, banyak orang karena dia sedang insaf naik haji, tatoan full tubuh itu naik haji, keren sekali. Terus popularitasnya, terus ya seninya itu juga dia bagus gitu ya guys. Jadi sama-sama mengangkat ya dari sisi kehidupannya, dari karyanya juga ya guys. Jadi banyak sisi yang faktor untuk mengangkat si ini tadi ya guys, si masnya tadi. Oke, kita kulain kalem aja, kita pelan aja, kita akan mencari ini semacam semacam kuliner. Kita lihat di situ buka, dia sudah tutup guys, sudah jam segini rupanya sudah tutup. Kita cari aja yang masih buka ya guys. Ini belakang kita mulai masuk. Oke, kita masuk. Oke, kita mulai lihat ini guys, kita tancap gas, kita rating kanan ya guys, rating kanan sambil memberi tengok di belakang kita aman, agar kita ini guys bukan blind spot gitu ya guys. Jadi kita lirik kanan kiri, kita jangan sampai blind spot atau tidak tahu apa yang ada di belakang kita. Oke, kulian kalem, kita sudah sampai sini guys, kita sudah rating, kita ambil kanan, kita akan banting kanan ya guys. Mungkin setelah depannya itu ini Bang Ogahnya sudah menyeberangin ya guys. Oke, kita lihat di sana guys, motor-motor sudah mulai rating ya guys. Kita kulian kalem pokoknya, enggak apa ya guys. Oke guys, kita masuk aja nggak apa-apa, belakang itu akan menyadari kok kita akan masuk ini. Oke guys, kita lihat belakang. Oke, kita lihat. Oke, kita ngasih kesempatan yang belakang ini guys biar masuk gitu guys, nggak apa-apa. Tapi lihat rating pelan-pelan gitu guys. Ya seperti ini guys, harus nekat seperti ini guys nyebrangnya itu. Cool and kalem, kita ada di belakang mobil ini, kita tetap cool and kalem, kita tetap bisa lah, kita ke kiri ini guys. Oke, kita lihat ombaknya mundur itu ada apa ya guys. Oh, nggak bisa lewat ya guys, nggak bisa lewat. Oh, di situ ada ini guys, montar ke kanan nih guys, kanan ini. Kita lihat. Oke guys, kita lihat apakah bisa guys. Oh, bisa nih guys, ini bisa nih guys. Ayo mbak ya, ikut aja guys, bisa kok. Nekat aja guys, nekat nggak apa-apa guys. Kita pokoknya nekat aja, blusuk gitu guys. Kalau nggak gini nggak nyampe guys. Pokoknya kita kuliah kalem aja, asal masuk gitu guys. Masuk pokoknya nekat aja guys. Kita sampai sini. Oh, sudah pas lewat ini guys, pas lewat. Oke guys, ada kereta ini bukan kereta listrik ini guys. Ini kereta yang mesin uap ini, mesin biasa ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ini guys, kita ambil rating ini. Oke guys, pelan-pelan cool and kalem aja ya guys. Kita cool and kalem, pelan kita masuk ini guys. Kita mungkin lewat mana ya guys, kita cari kuliner yang kira-kira bisa untuk ini beli banyak gitu guys. Tempatnya mana ya guys, biar kita mau ini guys ngirim ini ngaji guys malam ini. Jadi kita mendapat jadwal untuk ngirim ngaji. Jadi kita cool and kalem aja guys, cool and kalem saling menghormati, tepas hero, saling merasa itu guys. Oke, kita masuk ke depan pelan-pelan aja guys. Nanti kita akan banting kiri ya guys, banting kiri dari ini guys. Coba nyari menu kira-kira yang sifatnya itu bisa untuk diminati orang banyak gitu guys, untuk ngirim kegiatan orang banyak gitu guys. Jadi nggak sembarang yang kita beli itu nggak sembarang ini ya guys, makanan itu, karena untuk orang banyak ya guys. Kita takutnya ada apa-apa, ada sesuatu gitu ya guys. Oke, kita cool and kalem aja, kita lihat kiri kanan kita lihat. Oh, ramai sekali orang jualan ini, semacam jualan ini ya guys, jualan kuliner. Pokoknya kalau daerah sini itu memang luar biasa ya guys, karena banyak orang jualan apa aja laku gitu ya guys. Jadi sangat menarik minat tersendiri. Suatu hal yang kita sebut sebagai sifat ini ya guys, usaha itu, bisnis itu harus ada dua sisi ya guys, ada penjual dan pembeli gitu guys. Jadi sudah seharusnya guys ada ini, ada yang jual, ada yang beli gitu. Oke, cool and kalem aja, kita sudah melewati kita coba cari kuliner yang enak gitu guys. Coba kita sambil ini lihat kira-kira kuliner apa yang
mau kita beli gitu guys. Oke, kita pelan-pelan Herculean kalem kita sambil lirik kiri lirik kanan kita guys, cari celah kira-kira kira-kira cemilan yang bisa kita untuk ngirimkan kegiatan orang banyak gitu guys. Malam ini kan kita dijadwal ya guys, kita dijadwal untuk ngirim makanan itu guys. Oke, Herculean kalem ini pada antri apa ini, bakso sosis bakar. Oke kurang itu karena untuk bapak-bapak itu guys, ini depan ya bakso lagi. Oke, nggak apa-apa, masih lurus ke depan ini kita lihat apa makanan apa lagi ini ya, ada Chinago itu apa itu guys, kurang tahu itu ya guys. Oke, Herculean kalem aja, lurus tatapan ke depan, pokoknya nggak usah neko-neko, pokoknya Herculean kalem ya guys, tetap semangat, keep your spirit gitu ya guys, jaga kesempatan kita untuk sebaik-baiknya hidup yang lebih indah, lebih cerah, lebih mulia, ditinggikan derajat. Oke guys, kiri kita itu dari usaha potong ayam guys ya, keren sekali usaha seperti itu guys, yang sifatnya bisa untuk contoh ya guys. Karena apa ya, karena laris gitu lah ya guys, mungkin mengutamakan pelayan, kebersihan, dan ini ya guys, memang kue atau diibaratkan kalau di dunia ini ada kue besar itu direbutkan oleh berbagai macam banyak yang usaha atau persaingan, itu nggak masalah ya guys. Karena apa, karena kue yang untuk direbutkan itu sudah besar, jadi nggak masalah gitu ya guys. Istilahnya banyak pesaing itu, bahkan malah kalau ada pesaing itu malah semakin bagus gitu kan. Nggak apa-apa guys ya, memang di dunia ini pun persaingan ya guys, seperti itu. Tapi intinya itu kalau kita lihat potensi ya guys, potensi atau yang pangsa pasar tadi ya guys. Jadi kue itu tadi ya guys, kita istilahkan kue. Jadi kalau kuenya itu memang besar untuk rebutan dalam jumlah yang banyak, yang berebut itu nggak masalah ya guys. Maksudnya cuma masih kebagian kue tersebut gitu guys. Kayak Herculean kalem depan itu apa, klip kayak ngedim ya. Oke, kita dari tengah kanan kita akan belok kanan. Oke guys, kita memasuki ini guys daerah yang recommended banget ini guys, tempat sekolah yang Herculean kalem ini guys. Ada SMK nasional ini guys, jurusannya otomotif kayaknya, karena di depan itu ada bengkel motor gitu guys, kayak bisa untuk ini. Oh ya, kita lihat guys, kita lihat sebentar ya guys, kita di sini kita lihat suasananya sore ini. Kita minggir sejenak, kita lihat bola ya guys, kita lihat anak-anak yang bermain gitu guys. Mungkin di ini ya guys, di depan itu ya guys, sebentar aja guys, sekedar berbagi rasa, berbagi cerita gitu guys. Oke guys, kita ambil kiri, Herculean kalem, kita masuk sini ya guys. Kita lihat sebentar ya guys, tontonan bola ini sore ini ya guys. Oke, sore ini kita lihat bapak-bapak itu sedang latihan olahraga. Oh, keren sekali ya guys, olahraga keren sekali sambil nedak kayak gitu loh, kecepet kenapa. Oke, kita lihat olahraganya ramai sekali ya guys, olahraga ramai sekali. Kita lihat, keren sekali nih lapangan berbah ini. Kita lihat mataharinya sudah menguning jingga. Keren sekali, mau sunset guys. Oke, keren, anak-anak juga menonton sepak bola. Itu kita lihat bapak-bapaknya itu sedang ada pemain ini guys, cadangan juga. Kita lihat kan, nggak apa-apa guys. Keren sekali guys, keren sekali. Main bolanya sekedar latihan ya guys, sekedar latihan. Mereka pakai baju yang beda ya guys, pink dan kuning. Oke, kita lanjutkan perjalanan sore hari ini ya guys. Kita arah pulang, kita nyari ini sudah selesai, kita nyari sepak bola. Oke, Herculean kalem aja guys, kira-kira. Oke guys, kita berangkat pulang ya guys. Kita berangkat pulang sudah, itu kita melihat sejenak aja guys ya, melihat itu gitu aja guys, sekilas aja. Tapi di banyak tempat agar kita bisa cerita gitu guys ke orang lain tentang apa yang kita lihat sore ini gitu ya guys. Oke, kita pelan Herculean kalem ya guys. Kita ini guys menuju rumah yang tadi kita ceritakan, kita sampaikan ya guys. Pokoknya pada kesempatan siang ini kita harus ini guys, kita harus selalu serius untuk serius menjalani hari-hari yang penuh indah ini. Apakah kita nantinya akan mendapatkan banyak berkah atau apapun itu, tetap kita Herculean kalem, semangat ya guys, tidak kurang suatu apapun. Oke guys, kita sudah ada di ini ya guys, di mana ini guys, ini dusun pondok ini guys. Jadi ini terkenal terlalunya itu ya, terlalu konsumsi itu banyak di sini. Yang dulu yang ternak itu ya guys, tahun berapa itu saya sering masuk sini sama temen-temenku kan juga ini guys, ternak terlalu itu kayak kelinci itu untuk dikonsumsi itu kan, nyari ternak di sini ya guys.
Tapi hambatannya kalau temanku itu ya, kalau itu susah-susah gampang ya guys. Jadi kalau kelinci atau terwalu itu ternyata dia itu suka nih guys, apa, suka masuk angin itu guys hambatannya. Seneng masuk angin guys, sate masih Madura. Oke, kulen kalem, sorry ya bu, kita lewat dulu. Oke, pelan aja kulen kalem ya guys, kita masih lurus ke depan ini ambil lihat situasinya sore ini yang sangat indah, sejuk, nikmat dan damai ya guys. Kita lewat ini di daerah kampung sini ya guys, kita lihat slow ahead, cool and calm, kita saling memberi reaksi, maksudnya saling menghormati gitu guys ya. Jadi nggak usah ini guys, nggak usah menang-menangan gitu guys. Oke guys, kita ada di ini guys, jalan Kaliurang jalan Berbak ini guys. Tadi karena salah ucap tadi, karena kita berada di jalan Kaliurang guys, makanya kita tadi terus bicaranya ngabur ngelantur gitu guys. Oke, cool and calm, kita akan melewati mana saja ini guys. Oke, ini kita sedang melewati ini guys. Sebentar lagi kita akan melewati perapatan Sumber ya guys. Perapatan Sumber ke depan, di depan itu nanti kita akan banting kiri ya guys di perapatan itu. Tapi di sini kita dulu guys, cool, pelan, kalem, slow ahead, jaga perasaan, jaga semangat, motivasi, keep your spirit. Jadi tetap terjaga semua hal-hal yang kita harapkan untuk kedepannya bisa kita tuai, bisa kita panen gitu guys. Kita tanamkan sekarang ya guys. Jadi kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita mampu, kita bisa ya guys. Optimis selalu, always, forever ya guys. Nggak ada kata lain selain kata forever dan always ya guys. Jadi kita selalu istiqomah itu guys istilahnya. Jadi selalu menjaga sesuatu yang sifatnya itu kebaikan gitu guys. Jadi kebaikan itu harus kita lakukan secara dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus gitu guys. Jadi nggak anget-anget tai ayam itu guys. Jadi nggak sebentar saja terus kapok gitu, malas itu enggak ya. Jadi kita semangat 45 ya guys, kita pokoknya fokuskan kita bahwa ke semua tentang kehidupan ini ya guys, ke semua yang positif ya seperti ini guys. Jadi kita hidup adalah perjuangan, maka segalanya harus diperjuangkan gitu guys. Ya segalanya ya guys, termasuk cari istri, cari pekerjaan, cari ini rezeki gitu guys. Kita istilah itu loh guys, istilah obah ramamah itu loh guys. Ya itu kita seperti itu guys. Oke, kita akan segera memasuki nih guys, dekat lagi mungkin setengah kilo atau 1 kilo ya guys, sekitar itu kita akan sampai di ini guys, tempat wisata Lava Bantal ya guys. Sebagai ini guys, dari dia itu tempat untuk ini praktikum alam atau laboratoriumnya alam, teknik geologi atau teknik tambang itu guys. Itu sebagai ini guys, sebagai tempat untuk praktik itu guys di alam. Oke, cool and calm, kita no problem ya guys. Kita masih jalan di sini, cool and calm, tetap semangat, lihat ke depan, nggak usah dengan tolah-tolah. Pokoknya kita memberikan warna, memberi reaksi pada hidup di dunia ini, di sekitar hidup dunia ini. Kita memang harus cool ya guys, cool, kalem, tidak gegabah. Intinya itu ya tetap semangat pada tujuan-tujuan yang telah kita sepakati ya, maksudnya pada tujuan-tujuan besar yang harus kita jalani ya guys. Oke, kita ada di jembatan ini, turun ini guys, keren sekali. Ini adalah tempat wisata lava ya guys, Lava Bantal. Oke, cool and calm, kita ini guys ya, kita jalan sudah sampai ini guys, yang kita sampaikan tadi bahwa kita sudah sampai di di tempat wisata Lava Bantal. Oke, cool and calm aja, kita akan naik di sini guys, naik itu nanti kita akan melewati ini guys, wisata lagi guys, wisata alam, tempatnya itu Tugu ya guys. Di situ ada Tugu Bhinneka Tunggal Ika, dan itu bagus sekali ya guys, yang diciptakan oleh Pemerintahan Sleman atau Pemerintahan Kecamatan Berbah ini guys. Ini Tugu Bhinneka Tunggal Ika yang mana ada
ada ini Garuda Pancasila, terus ada ini dibikin luas lebar, mereka untuk foto-foto untuk pembelajaran anak-anak muda itu guys, untuk kecintaan terhadap Indonesia dan melaksanakan sila-sila yang ada di Pancasila itu guys, betul-betul Pancasila. Nilai-nilai kebaikannya itu sangat banyak itu, atau ini pelajaran tentang kewarganegaraan ya, bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik dan benar gitu guys. Oke guys, kita masih cool and calm, kita ada di ini guys, kita ada di ini Berbah ini guys, kita sudah memasuki Jogja pelosok ini guys, ini Jogja Timur yang lumayan pelosok ini guys. Karena kita sebut pelosok karena tempatnya itu sejuk, damai, perdesaan, dan mendekati perbatasan Prambanan gitu, dan perbatasan ini guys, Piungan itu guys. Tapi rumah kita itu di ini ya guys, di Piungan ya guys. Jadi memang ini perbatasan, nanti sudah mendekati rumah ya guys, sudah di perbatasan antara Piungan, Berbah, Prambanan itu kah. Itulah alamat kami ya yang ada di Piungan itu ya guys. Oke, cool and calm aja guys, kita teruskan langkah-langkah yang besar ini untuk sesuatu yang fenomenal. Kan tiap hari itu kita di yang fenomenal ini, ini ada makanan ini ya guys, menu yang lumayan ini ya guys, untuk pacetan itu kurang ini ya guys. Chicken itu berarti kita untuk lauk itu guys, jadi kita itu sekedar nyari cemilan ya guys untuk malam ini, untuk terus terang untuk ngirim ngaji itu guys. Oke, kita pelan aja, cool and calm. Oke, gini di jalan ini ya guys, ini jalan kita ke arah ini guys, ke arah Prambanan. Oh iya, ini ke arah Prambanan, Berbah, Prambanan itu bisa, terus ke arah Gunung Kidul bisa, terus ke arah ini guys Bantul Timur ya guys, Bantul Timur, Sista Timur itu, terus ke arah Prambanan juga bisa. Jadi memang ini jalan alternatif yang banyak dipilih ya guys, karena jalan alternatif bagaimana jalan enggak terlalu jauh-jauh gitu ya, mencari jalan terlalu jauh cukup lewat sini alternatif gitu guys, jalan cepatnya, jalan atau jalan tembusnya. Tapi sini agak lama ya guys, mungkin belum sebentar lagi atau kapan itu mau diaspal, tapi ini belum ya guys. Jadi ya cool and calm aja, kita berdoa pokoknya semuanya di sini kita semua akan mendapatkan sesuatu yang bagus di sini ya guys. Karena apa kita harapkan sekali bahwa di sini ya guys, di sini nanti akan ada sesuatu yang istimewa ya guys, sama seperti halnya Jogja yang terlalu istimewa itu ya guys. Jadi Jogja istimewa. Oke, kita coba nanti akan lewat ini guys, lapangan ya guys, kita coba akan lewat lapangan. Apa perlu kita lewat lapangan atau enggak ya guys? Oke, kita coba nanti, intinya pasti ada banyak olahraga itu guys, kegiatan yang di situ itu ada SSB-nya guys, atau sekolah sepak bola itu loh guys, itu SSB. Kita tengok, kita amati gitu guys. Oke, cool and calm aja ya guys, kita ada di ini guys, masih di di jalur ini guys, kita sambil lirik kiri kanan ya guys. Oke, cool and calm aja, tak apalah. Mungkin sore hari ini ada sore yang terbaik. Kita doakan semoga sore ini sore yang baik, sore yang mujur bagi kita semua. Oke, kita pelan aja guys sambil melihat combo ini guys, selepan padi ini yang dia orang lain itu, orang banyak itu menamakan combo itu guys. Ini bisa disamakan kayak Teng Habibie itu guys. Jadi dia itu melayani pemanenan padi itu guys. Pada sistemnya itu sekarang itu seperti itu ya, sebagai combo itu, tapi syaratnya itu harus berapa ribu meter, maksudnya dia kombonya itu harus ada cari barengan untuk mengkombokan itu, dan untuk panen padi itu guys. Kalau untuk letakan kecil di bawah mineral berapa meter itu rugi ya guys dia. Jadi sudah banyak ngajak kru banyak, terus bensin, terus pakai armada untuk ngangkut kombonya itu kan rugi, kurang efektif gitu guys. Makanya harus ada persyaratan untuk ini ya guys, untuk luasnya harus berapa, kalau enggak ya cari temennya kiri kanannya yang mau panen berapa gitu guys. Oke guys, kita cool and calm aja karena kita akan ini ya guys, akan rating kanan, tapi kita lihat di belakang itu banyak kendaraan ya guys, banyak kendaraan. Oke, cool and calm, kita akan rating kanan guys, rating kanan, cool and calm ya guys.
Oke, cool and calm, kita akan belok ke kiri ya guys. Selanjutnya ini akan ke kiri. Oke, ada warung gaul ya guys, kita ke kiri ini. Oke, cool and calm, kita masuk sini, kita lihat sepak bola ya guys. Sepak bola pastinya rame banget ya guys, rame banget di situ, pasti rame banget karena ini kan lapangan favorit ini guys, dimana lapangan tingkat ini guys, tingkat kabupaten. Oke, kita lihat guys, kita lihat itu guys. Oh, sekedar ini guys, sekedar latihan itu banyak banget. Oke, bulan kalau kita masuk sini pelan aja guys, kita lihat banyak sekali teman-teman kita yang sedang aktivitas olahraga. Oke, hijau itu menandakan musuh ya guys. Banyak sekali sambil olahraga sambil bersenang-senang ria ya guys, mengeluarkan keringat itu yang mana bisa sehat ya guys, bisa sehat, cool and calm. Kita semangat ya guys, semangat, cool and calm. Oke, kita kanan kiri kita lihat ya guys, pada duduk-duduk gitu ya guys, duduk-duduk, kita lihat. Oke guys, kita masuk sudah, kita masuk, cool and calm aja. Oke, cool and calm, kita akan mencari ini guys, menu apa kira-kira yang bisa kita bawa ya guys sore hari ini. Coba kita cari menu apa yang bisa kita cari sambil jalan, cool and calm, pelan aja ya guys, karena ada kewajiban yang harus kita ini guys kirim untuk sore hari ini guys. Oke, kita lihat depan kiri kanan, kita lirik ya guys. Mulai kita rating kanan ya guys, rating kanan, terus ini oke guys, rating kanan. Oke guys, kita cool and calm. Oke, cool and calm sini tuh harus seperti ini guys, kita harus masuk seperti ini guys. Cool and calm, ke cool and calm apa ya guys kira-kira. Mungkin kita telepon kira-kira apa ya, kita coba. Ada listrik kita itu tadi ada motornya di depan itu guys, dia itu baru apa ya tadi, kurang tahu ya guys. Cool and calm, kita cari menu pada sore hari ini, apa ya kira-kira di sore ini yang bisa kita bawa pulang ya guys. Jadi kita sambil lihat kira-kira menu apa yang bisa kita bawa, karena gini guys, kita kan ada kewajiban untuk mengirimkan sesuatu ya, kirimkan sesuatu pada sore hari ini. Oke, kita sambil ini ya, sambil kiri guys. Oke, kita ada roti bakar tadi guys, tak apalah, kita ini cool and calm aja. Oke, di sini ada apa ya guys, martabak ya guys, di sini ada martabak, ada Mitra Bandung ya. Oke, sampai jual martabak terang bulan. Kita akan beli martabak terang bulan ya guys. Oke guys, kita akan martabak terang bulan ini guys. Oke, kita kira-kira mau beli martabak apa ya? Oke, kita beli martabak ya. Oke guys, kira-kira mau beli apa, martabak, antri enggak ya? Terang bulan antri enggak ya? Mitra Bandung terang bulan ya, baru menata ya guys, belum sih. Oke guys, kita cool and calm, kita berangkat. Oke, suasana sore ini sangat menggembirakan ya guys. Oke, cool and calm, belum siap ya guys, kita antri banyak itu guys, kita pulang aja ya guys, kita coba pulang aja. Belum siap ini guys, belum siap ya guys. Oke, ini belum siap. Oke guys, kita harus kalau bisa guys, kita balik guys. Oke guys, pelan aja, kita sambil nyari menu kira-kira apa ya guys, kita bisa kita kirimkan pada malam hari ini. Oke, kira-kira menu apa yang sudah siap. Oke.
kita coba akan mencari apa ya guys, apa ya guys, apa harus kita cari guys. Ini ada apa ya guys, martabak, telur ya, telur. Oke guys, kayaknya berantri juga guys. Wah, dia baru satu duduk guys, martabak yang baru duduk. Martabak Bandung, martabak Bandung. Terus apa, menu apa ya kira-kira ya? Malah pusing sendiri gitu guys, mau beli apa gitu kira-kira. Oke, mungkin apa ya guys, malah pusing sendiri nih guys, mau beli apa malah pusing ini terus terang. Oke, cool and kalem, kita akan mencoba apa ya, mencoba teh gunung. Oh iya ya. Apa ya, malah kita kesulitan mau mencari apa gitu guys. Ada apa, malah pusing guys. Gunung Kidul, apa itu Gunung Kidul? Oke, cool and kalem aja ini guys. Kita akan mudah cari yang mudah. Kacang guys, kita jatuh ke ini guys, akhirnya kita jatuh ke ini guys, pilihan kita adalah kacang ya guys. Kita jatuh ke pilihan kacang ya guys, pilihan kacang, pilihan kalem aja. Oke, kita sudah sampai di sini, kita coba akan beli cemilan guys. Oke guys, kita tutup untuk vlog kita hari ini. Selamat sukses selalu ya guys, sukses selalu, antar selalu di tinggian derajat guys, kaya raya. Dan semoga kita dikasih uang 1 juta triliun rupiah ya guys, serta kita diberi rezeki sederas aliran sungai, seluas samudra ya guys. Oke guys, mungkin ya kita tutup vlog hari ini. Sukses selalu guys, see you. Oke, kita sambung nanti vlognya guys.